Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dengan Pak Muhammad Alimi selaku guru kelas 4. Selamat pagi Pak Alimi. Selamat pagi, Intan. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya Pak. Jadi di sini saya itu mau melakukan supervisi akademik, di mana saya harus melewati 3 tahap ya Pak. Ada pra supervisi, ada observasi, ada pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ini tuh akan melakukan percakapan pra observasi terlebih dahulu. Iya. Saya ingin bertanya, kira-kira Bapak apa ya? Pak Ali itu ingin saya observasi itu kapan ya Pak? Saya ingin diobservasi segera mungkin, ya, karena semakin menunda semakin lama maka jadi pikiran. Kalau sudah dilaksanakan kan gaplong ya. Ya. Bagaimana nanti kalau misalkan hari Selasa nanti saya masuk ke kelasnya Pak Alimi, melihat Pak Alimi mengajar seperti Siap. itu Pak. Iya. Kita sepakati terlebih dahulu ya hari Selasa. Siap. Dalam melakukan suatu pembelajaran otomatis kita membuat ya Pak tujuan pembelajaran. Nah di sini saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran dari yang akan Pak Ali ajarkan pada hari Selasa itu apa saja ya Pak? Jadi gini, tujuan pembelajaran saya yang pertama dengan mengamati gambar. Nanti harapan saya peserta didik itu dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari bunga dan fungsinya. Kemudian yang kedua, dengan melihat tayangan video nanti yang akan saya putar ya, nanti peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan yang berbunga ya. Kemudian yang ketiga itu dengan melihat praktek penyebaran biji ya, dan melihat video, peserta didik itu dapat mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji. Caranya bagaimana nih? Ya, supaya anak juga paham. Kemudian yang keempat itu melalui kegiatan stop. Stop itu stop, tag, deep, break, observed, proses. Seperti ini, peserta didik itu dapat memberikan solusi jika ada temannya yang mengalami kesusahan dalam pembelajaran. Artinya anak-anak itu bisa istilahnya apa ya, tutor sebaya gitu ya. Kemudian dengan berdiskusi, peserta didik itu dapat menemukan solusi secara bersama-sama untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Dari tadi yang saya dengarkan bahwa tujuan pembelajarannya Pak Ali itu secara saya simpulkan itu adalah tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya seperti itu ya Pak. Sekali. Berarti materi IPAS ini nanti yang akan diajarkan Pak Ali adalah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ya. Dan Pak Ali, setelah tadi Pak Ali menjabarkan tujuan pembelajarannya, saya ingin bertanya Pak Ali, area pengembangan yang hendak dicapai Pak Ali itu apa saja dalam mengajarkan materi IPAS ini? Baik, untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu yang pertama, peserta didik itu dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari bunga dan fungsinya. Kemudian peserta didik juga dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan pada tumbuhan serta yang bunga ya, tentunya itu. Kemudian peserta didik itu dapat mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji. Kemudian peserta didik juga dapat memberikan solusi jika ada temannya yang mengalami kesusahan dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, peserta didik itu dapat menemukan solusi bagaimana cara mereka memutuskan secara bersama-sama ya untuk mengambil sebuah keputusan. Iya, berarti area pengembangan dirinya dari yang hendak dicapai Pak Ali ini tentang identifikasi bagian bunga dan fungsinya, deskripsi cara pengembangan tumbuhan berbunga, macam-macam cara penyebaran biji, kemudian bisa memberikan solusi ya ketika ada teman yang mengalami kesusahan dalam pembelajaran. Kemudian Pak Ali, saya ingin bertanya, kira-kira untuk mengajarkan materi IPAS ini bagian tumbuhan, strategi yang disiapkan Pak Ali
strategi atau model ya yang akan saya gunakan itu yang pertama menggunakan model pembelajaran PBL yaitu problem based learning. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten ya, diferensiasi proses, diferensiasi produk yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang terakhir menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya, jadi berarti Pak Ali ini nanti akan mengajarkan materi IPA, materi bunga, bagian-bagian tumbuhan itu dengan model pembelajaran PPL ya, problem based learning itu sudah bagus sekali ya Pak Ali ya. Iya, terus strategi pembelajaran ini sangat menarik ya Pak Ali tadi. Tadi kan ada diferensiasi konten, diferensiasi proses sama diferensiasi produk yang terintegrasi KSE ya Pak Ali. Harapan saya kan nanti anak-anak senang ya, nantinya pembelajaran itu berhasil. Saya juga membuat anak nyaman gitu. Dan tadi kan dijelaskan ada diferensiasi kontennya. Itu bisa berikan gambaran seperti apa nanti yang akan diajarkan Pak Ali tentang diferensiasi konten ini ya Pak Ali. Jadi gini, diferensiasi konten itu saya akan memberikan anak untuk supaya anak itu bisa menggunakan emosionalnya supaya dia bisa materinya ya Pak. Ya, artinya anak-anak itu bisa tertuju pada materinya, bisa fokus gitu. Yang awalnya anak-anak ini bisa fokus, rame, kemudian saya sederhanakan, mereka sudah ditoplot ya, mereka siap untuk melaksanakan KBM dengan baik. Kalau diferensiasi konten ini kan berarti kita selaku guru harus mempersiapkan materi sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak. Dan di sini materi yang ingin disajikan Pak Ali itu apa saja, menggunakan apa saja? Apakah buku teks atau apa? Kalau materi yang akan saya sajikan satu, tadi saya sudah menyiapkan model pembelajarannya dengan video, kemudian dengan gambar-gambar, teks, kemudian LKS atau LKPD yang nantinya itu sebagai tugas siswa ya dikerjakan secara berkelompok, kemudian dikerjakan juga secara mandiri, dan itu ada timernya, ada waktunya sendiri. Dan setelah itu kan nanti anak-anak diberi tanggung jawabnya, untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Berarti tadi diferensiasi kontennya itu Pak Ali memberikan kesempatan kepada siswa memahami materi dengan yang mereka bisa ya. Misalnya mereka menggunakan supaya lihat audio, berarti difasilitasi ya Pak. Terus yang visual difasilitasi dengan gambar-gambar, audio visual bisa difasilitasi dengan video ya Pak. Nah kemudian untuk diferensiasi prosesnya, tadi saya juga sudah dengar Pak Ali berarti akan mengelompokkan anak ya Pak? Betul sekali. Itu berdasarkan apa ya Pak? Itu mengelompokkan anak berdasarkan minat dan bakat siswa ya, sesuai dengan masing-masing minat yang sebelumnya kan saya kasih asesmen dulu. Asesmen dulu, setelah kasih asesmen ternyata setelah dinilai, oh ini anak macamnya di visual, ada yang kinestetik, ada yang audio, di pokok jadi satuan. Berarti sudah supaya jadi saya memberikan materi pembelajaran lebih enak, lebih mudah. Mereka juga nyaman dengan pembelajaran yang nantinya akan saya sampaikan. Terus kemudian dari diferensiasi produknya Pak Ali, ini berarti produknya ini berbeda-beda atau bagaimana? Berbeda-beda. Jadi yang audio nanti akan mendengarkan audionya, kemudian dia membuat sebuah narasi. Dari hasil dia mendengarkan. Kemudian yang visual ya, melihat ya, itu nanti dengan gambar. Anak-anak dikasih tugas untuk menggambar sesuai dengan apa yang nantinya saya sampaikan. Bagaimana sih perkembangbiakan tanaman, kemudian bunga itu asalnya dari mana, kemudian cara penyebaran tanaman itu bagaimana, nanti sebenarnya gitu. Iya, berarti sudah memfasilitasi ya Betul Pak sekali. Ali, anak-anak yang audio, visual maupun yang kinestetik
observasi juga sesuai dengan perencanaan ya Pak dan berjalan dengan lancar seperti itu ya. Dan saya ingin memberikan saran bahwa ini sudah bagus sekali ya, berarti pembelajarannya menggunakan diferensiasi, konten, proses, produk, dan terintegrasi KSE. Oh iya, tadi saya belum membahas nih KSE-nya. KSE ini bagaimana ini Bapak untuk pembelajaran di materi IPA ini? KSE-nya itu nanti anak-anak saya bikin tenang ya, tenang dulu dengan alunan musik ya, kemudian saya menggunakan metode ya supaya anak istirahat sejenak. Supaya apa? Supaya mereka itu lebih konsen lagi setelah mereka istirahat sejenak, kemudian ada saatnya bangun, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran. Otomatis mereka sudah fresh. Iya, untuk mengerti KPM selanjutnya. Iya. Gitu. Berarti ini kan KSE-nya dengan teknik stop ya Pak. Iya, itu saya mau tanya ini dilakukan di awal pembelajaran apa di tengah-tengah? Di tengah-tengah. Iya. Kalau di awal kayaknya kurang pas ya. Ya, karena di awal kalau jam pertama itu sudah Iya. fresh. Kalau di awal itu saya menggunakan ini apa motivasi dengan SDG. Berarti di tengah-tengah pas mau pembagian kelompok seperti itu. Iya, betul. Setelah pembagian kelompok kan anak-anak rame nih cenderung. Oh ini saya ikutnya ini Pak ini enggak. Nah disitulah nanti saya untuk menenangkan, kondisikan anak-anak supaya lebih bersemangat lagi dalam mengikuti KPM gitu. Biar lebih fokus lagi ya Pak Ali ya. Ini sudah bagus sekali Pak Ali, harapannya nanti pada saat mengajar sesuai dengan perencanaan dan tidak ada halangan, dan saya sarankan untuk lebih ditingkatkan lagi dalam apa ya pembelajarannya berdiferensiasi ini yang terintegrasi dengan KSE. Cukup saja Pak Ali, dan tadi saya sudah mendengarkan rancangannya sudah bagus sekali seperti itu. Untuk hari ini percakapan Kak observasinya cukup sekian. Nanti saya akan melihat tindak lanjut dari Selasa saya mulai aktifnya Kak Ali ini bagaimana terhadap anak-anak. Terima kasih Kak Ali. Demikian wawancara tentang percakapan pra-observasi untuk supervisi akademik. Terima kasih. Kalian semuanya. Kemarin kita belajar di pelajaran IPAS mengenai apa yuk? Pertumbuhan, berkembang biakan yang terakhir ya. Vegetatif dan generatif. Ada yang tahu vegetatif itu apa? Generatif itu apa? Vegetatif adalah yang ada perkembangannya namun tidak mengalami fotosintesis. Terus kalau generatif bagus, kalian anak-anak hebat. Sip, tepuk tangan buat Mas. Sampai ini bayaran sama Mas. Ya ini berempat ini, kelompoknya ini ya. Tepuk tangan dong. Baik anak-anak, hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi pelajaran untuk kalian semuanya agar kalian apa? Biar lebih tahu, lebih mengerti bagaimana tumbuhan itu semakin banyak, semakin berkembang biak. Oke? Siap semuanya? Siap. Anak pintar, anak selera 5. Jaya. Nah, ini Pak Guru punya gambar apa ini? Nah, perhatikan. Ini gambar apa ya? Cabai. Ini cabai asalnya dari atas sih. Biji. Terus diapakan? Ditanam. Dideder dalam bahasa tidak jadi dideder ya. Ditanam. Terus tumbuh apa ya? Tumbuh apanya dulu? Tumbuh akarnya dulu dong. Kalau tidak ditanami kira-kira bisa tumbuh enggak? Jadi butuh apa? Air. Terus butuh apa lagi? Terus apa lagi? Sinar matahari. Selain itu hanya bijinya kok loh. Hanya bijinya kok dikasih air, dikasih apa? Kena sinar matahari kira-kira tumbuh enggak? Harus ada media. Ini anak-anak. Apa medianya? Apa yuk?
pupuk atau tanah ya, tanah yang mengandung humus. Ya, bisa humus itu kalian bisa buat sendiri. Kayak kemarin kamu coba nih, mencoba buat apa ya? Kacang hijau. Bukan, coba buat apa itu kemarin? Ya, dia kan banyak. Ya tanah ya, tanah kompos. Ya, kompos itu terbuat dari ini apa? Kayak daun yang membusuk, kemudian apa? Kedebuk pisang tau ya? Kedebuk pisang yang membusuk itu dijadikan apa? Humus, dia apa? Harus ditanam di tanah. Kemudian kalau sudah jadi tanah, kemudian bisa untuk tanam. Nah, akan semakin tumbuh subur. Ini setelah disemai, istilahnya semai ya, akan tumbuh apa? Akar, mencingis kakak. Ya. Kemudian tumbuh apa lagi? Batang dan daun. Nah, kemudian kalau fungsinya akar untuk apa ya kemarin ya? Dan nutrisi bagus sekali, cakep. Kemudian naik ke atas lewat apa ya? Nah, kalau batang fungsinya apa Pak? Untuk menyalurkan air pokok. Untuk Menyalurkan air. menyalurkan air, Menyalurkan nutrisi. menyalurkan nutrisi. Terus ada lagi? Menopang tegaknya tubuh. Perkembangan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangan secara generatif dan perkembangan secara vegetatif. Nah, kalian sudah tahu ya, ada generatif vegetatif. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan generatif pada tumbuhan. Perkembangan generatif merupakan perkembangan yang ditandai dengan adanya penyebab serpalin jantan dan serpalin betina. Alat perkembangan secara kawin atau generatif pada tumbuhan adalah bunga. Nah, sekarang mari kita belajar mengenai bagian-bagian bunga Ini namanya apa nih? dan apa saja fungsi dari bagian-bagian tersebut. Unik. Jadi bunga itu ada dua macam ya. Bagian bunga Bunga sempurna dan tidak sempurna. dengan sari, putih, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian saya, sehingga dapat membantu bunga Ini dalam proses kelopaknya ini ya, penyembuhan. yang ini. Kalau Yang ini kedua tangkai. adalah bunga Kalau sari. yang bagian paling bawah namanya apa ya? Alat kelamin Ini yang warna merah ini. Yang ketiga adalah putih. Namanya apa ya? Putih berfungsi sebagai alat Ini namanya kelamin dasar pada tumbuhan. Yang keempat adalah kelopak bunga. Dasar. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi Jadinya apa ya? pada saat bunga Proses masih kecil. pembuahan. Dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung bunga dengan ranting. Perkembangan Relax, relax. Halo, coba semuanya telapak kaki kalian ya nyentuh tanah semuanya. Relax, yuk relax. Tantang dulu ya. Oke, coba relax. Coba semuanya angkat tangannya diletakkan di atas meja boleh ya. Di atas meja coba. Posisi duduknya tegak boleh ya. Coba semuanya anteng, tiada suara. Tarik nafas semuanya. Lepas. Oke, lagi. Tarik. Lepas. Coba semuanya pejamkan mata sejenak aja. Sejenak saja. Pak Guru mau bercerita kepada kalian semuanya ya. Sejenak aja. Ntar pakai musik biar enak. Ntar ya. Coba semuanya angkat.
adanya kebisingan. Bayangkan kalian sedang berada di alam terbuka, di mana kalian sedang berjalan menyusuri sebuah sungai. Di samping kanan kirinya ada pohon bambu, ada angin sepoi-sepoi, hempas, banyak suara-suara burung kicau. Tiba-tiba ada seekor hewan yaitu tupai sedang meloncat. Ini teman kalian sudah mempresentasikan di depan. Nanti giliran kalian semuanya presentasikan ya. Ya. Oke, siap ya. Silakan duduk, tepuk tangan dong. Kelompoknya ini. Tepuk tangan dong. Level 5. Yang kedua kelompok ini. Selesai sih ya. Satunya kan udah habis. Satunya 10 menit. Oke. Baik anak-anak. Sebelum Pak Guru menutup pelajaran hari ini, coba ada sebuah pertanyaan untuk kalian refleksikan. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Baik. Lebih mengerti terus? Gila. Akhirnya apa yang apa? Oh, bisa nulis. Tulis apa? Oh, nulis kesimpulan ya. Jadi tadi Pak Guru menjelaskan dari awal sampai terakhir tentang apa ya? Tentang tumbuhan, tentang perkembangbiakannya, tentang penyesuaiannya, terus cara perkembangbiakannya, ya. Anak soleh yang soleh, pengen istirahat. Baik anak-anak, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ika Nisa akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin saya melakukan observasi di kelas 4 dengan Pak Muhammad Alimi. Assalamualaikum Pak Ali, Assalamualaikum Pak Hazan. Waalaikumsalam. Saya di sini izin untuk melakukan percakapan pasca observasi karena tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi dari observasi yang telah saya lakukan pada hari Rabu kemarin dengan Pak Ali selaku guru kelas 4.
di mana kali mengajar tentang materi tumbuhan di muatan pelajaran IPA. Kali saya izin berbincang-bincang ya Pak. Ibu. Pak Ali, dalam melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Pak Ali setelah mengajar? Alhamdulillah senang sekali karena waktu saya mengajar anak-anak antusias sekali, aktif dalam sebuah kegiatan pembelajaran di mana saya menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi pada peserta didik. Kemudian saya sudah melakukan teknik stop. Ya, stop yang saya lakukan adalah untuk mengkondisikan anak-anak supaya mereka siap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, karena dengan adanya teknik stop ini anak-anak akan lebih fokus. Ya, awalnya ramai sekali, kemudian anak-anak menjadi lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Iya, memang benar ya, pada saat Pak Ali mengajar itu saya melihat antusiasme anak-anak itu begitu tinggi dengan pelajaran yang diajarkan oleh Pak Ali, mungkin dari berbagai metode, berbagai model belajar maupun strategi yang digunakan Pak Ali sudah bagus sekali ya Pak, sehingga anak-anak sudah merasa senang bisa melakukan aktivitas yang diminta oleh Pak Ali. Kemudian Pak Ali bisa diceritakan kembali area pengembangan yang telah Pak Ali lakukan. Area pengembangan yang saya lakukan pada anak-anak yaitu satu, itu anak-anak untuk mengidentifikasi sebuah tumbuhan di mana anak-anak di sini digerakkan supaya anak itu mempelajari bagaimana sih tumbuhan itu bisa berkembang biak. Dengan teknik ini anak-anak akan lebih tahu proses terjadinya perkembang biakan. Nah, kemudian selain itu saya juga menayangkan video pembelajaran yang mana video tersebut juga membangkitkan motivasi pada siswa supaya mereka itu lebih fokus lagi. Oh, ternyata perkembang biakan ini di samping penjelasan mereka guru, dia akan tahu proses seperti ini loh dengan melihat video tersebut. Kemudian selain itu juga saya menyiapkan sebuah peta konsep yang diflokan pada siswa supaya mereka juga bisa mengidentifikasi ini loh prosesnya dengan cara gambar-gambar yang terkonsep itu. Iya. Menurut saya kemarin melihat ya, mengobservasi Pak Ali ketika mengajar itu memang Pak Ali di sini area pengembangannya itu lebih ke strategi ya. Strategi pembelajaran itu menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, juga diferensiasi produk ya Pak. Iya, ini menarik sekali ya Pak. Dan kemudian diintegrasikan dengan KSE. Iya, di sini Pak Ali melakukan diferensiasi konten itu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya Pak. Betul sekali. Iya, kalau untuk yang visual itu bagaimana Pak? Kalau yang visual itu kan anak-anak di samping melihat langsung teks yang ada di buku, kemudian melihat gambar-gambar. Di samping itu mereka juga akan melihat langsung secara real nyatanya itu kan barang yang saya bawa, tanaman yang saya bawa, dan mereka melihat secara visual, divisualisasikan, dilihat ini loh yang ada bunga yang ada putiknya, yang tidak ada putiknya, bunga sempurna dan tidak sempurna. Kemudian mereka juga akan menggambarkan, diberi tugas oleh saya untuk menggambarkan. Ini loh manfaat jalan-jalan ceritanya, penyatukan atau kemudian terjadilah perkembang biakan. Anak lebih paham. Lebih paham lagi ya. Jadi kalau visual lihat secara langsung ya. Kalau tadi yang kita estetik juga lihat video ya kayak kemudian yang auditori juga Pak Ali sudah menceramah. Iya, menjelaskan materinya. Kemudian dari diferensiasi proses juga Pak Ali sudah mengelompokkan Pak. Iya, sudah mengelompokkan ada sesuai dengan minat bakat anak. Jadi anak yang bakat minatnya di deskripsi narasi ya. Itu saya kelompok satu. Kemudian yang biasa gambar nih, Mas, satu. Kemudian yang biasa melihat ya. Kemudian dari dia
pengembangan diferensiasi produk ya Pak Ali. Ini luar biasa sekali loh Pak Ali. 3 diferensiasi dilakukan Dalam satu iya diferensiasi. bagian. Kalau untuk produk diferensiasi produk yang untuk visual itu berarti berupa gambar ya Gambar, Pak? ya. Kalau auditori berupa apa ya Pak? Auditori kan kita anak-anak dipacu untuk mendengarkan ya, kemudian mereka dituangkan dalam sebuah narasi cerita, kemudian dipresentasikan di depan. Berarti sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa ya Pak Ali ya. Kemudian Pak Ali juga mengintegrasikannya ke dalam KSE ya dengan teknik apa ya Pak Ali? Stop kemarin ya. Jadi ketika anak-anak saya kondisikan kan buat kelompok nih sebelum saya namanya mengkondisikan mana yang kinestetik, mana yang auditori dan visual. Anak-anak kan rame nih, rame. Akhirnya saya kasih teknik stop di situ. Ya anak-anak sebentar diam, dulu sebentar, yo. Sementara kalian duduk dulu di tempat. Tarik nafas, keluarkan sekali lagi. Kemudian saya sambil bukan musik lah, supaya mereka itu lebih cenderung untuk imajinasinya terbawa ke sana. Tapi tidak tidur ya. Kalau itu dalam hal ini anak-anak ada yang terbawa ke sana sampai tidur. Sebenarnya tidak boleh tidur. Supaya lebih tenang ya, lebih tenang aja. Kali itu area pengembangan diri yang Pak Ali lakukan itu apakah sudah berhasil dilakukan di kelas? Kalau menurut saya itu faktor keberhasilan ya, itu menurut saya sendiri sudah berhasil. Karena kemarin waktu saya mengajar itu, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses maupun produk. Kemudian dalam hal ini saya juga menerapkan KSE-nya, KSE-nya untuk anak-anak supaya anak-anak juga jadi fokus dengan teknik stop ya. Teknik stop ini saya uploadkan pada siswa. Anak-anak awalnya itu ramai, kemudian untuk saya kondisikan jadi supaya lebih fokus lagi dalam belajar. Pak Ali kalau dari rentang 1 sampai 10 menurut Pak Ali ini di angka berapa untuk mengukur keberhasilan dalam mengajar kali ini? Kalau rentang nilai 1 sampai 10 saya tidak berani tinggi-tinggi nih, karena kemungkinan saya sendiri tidak yakin kalau saya itu berhasil dalam pembelajarannya ya. Kalau saya di angka 8 lah, iya, tidak berani tinggi-tinggi. Ya tapi menurut saya sudah bagus sekali Iya, ya Pak. walaupun sudah bagus, Ya, masih perlu ditingkatkan lagi mungkin ya. Ini Pak Ali memang didukung belajar ya. memang. Sama-sama. Kemudian Pak Ali, apa hal baik yang sudah Pak Ali lakukan dalam kegiatan mengajar ini? Hal baik yang sudah saya lakukan adalah untuk pembelajaran ini saya sudah menerapkan semua materi pembelajaran yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak. Di antaranya di modul itu yang kita pelajari dari 1 tentang diferensiasi baik konten, produk maupun prosesnya, kemudian KSE-nya juga sudah saya terapkan. Kemudian Pak Ali, apa hal yang perlu ditingkatkan nih dalam mengajar? Hal yang perlu ditingkatkan dalam pengajaran untuk saya dalam mengajar itu untuk metode dalam pembelajaran itu harus ada sebuah peningkatan. Di samping pembelajaran yang lain mungkin harus menyesuaikan kayak pembelajaran ini kan IPAS kemudian nanti untuk matematikanya bagaimana nih caranya supaya anak-anak lebih tertarik lagi dalam pembelajaran ini. Di samping matematika, kemudian ada PKN, ada apa namanya bahasa Jawa dan sebagainya, itu kan harus melalui rancangan-rancangan yang sangat matang itu untuk Benar, kita harus memikirkan ya Iya, Pak. Ini memikirkan, ya. cocoknya diferensiasi apa Iya, ya betul gitu ya sekali. Pak. Tergantung materi ajar Tergantung ya materi Pak. ajarnya. Iya. Sekarang Pak Ali, apa tindak lanjut yang akan Pak Ali lakukan Pak setelah ini? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu untuk mengadakan evaluasi baik terhadap diri saya, kemudian refleksi untuk diri saya untuk kedepannya harus lebih baik lagi dari yang sekarang yang kemarin sudah saya lakukan. Ya mungkin Pak Ali akan menerapkan pembelajaran diferensiasi Betul terus sekali. atau stop di sini Pak Ali? Jangan dong, Oh, karena kan jangan. kita sudah melalui berbagai macam proses dari Iya. ilmu CPP ya, Iya. jadi harus dikuatkan lagi dan terus dikembangkan.
Berarti tindak lanjutnya itu akan menerapkan belajar diferensiasi, terintegrasi KSE ya Pak Ali. Dan kalau bisa nanti saya bisa berbagi ilmu saya, berbagi aspek nyata saya pada guru-guru yang belum CPP. Iya, Baik bagus itu. di lingkungan sendiri maupun di lingkungan yang lain. Ya. Kira-kira nih Pak, kapan akan melakukan kegiatan tindak lanjut ini? Kalau kapan itu butuh waktu ya, butuh waktu untuk merencanakan. Tapi saya punya rencana secepatnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Ya, oke. Saya sangat mengapresiasi sekali ya dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ali sudah menerapkan berdiferensiasi konten, proses, produk yang terintegrasi dengan KSE. Ya saya harap ini saya mau dengar cerita-cerita baik lagi dari Iya, Pak Ali insya Allah. mengenai pembelajaran Siap, ya. iya. Iya, mungkin bisa sebagai pandangan saya untuk lebih baik lagi seperti itu ya Pak. Sama-sama, Bu. Iya. Demikian Pak Iya. pertanyaan pasca observasi. Ya, saya terima kasih sekali kepada Pak Ali sudah menyediakan waktunya untuk melakukan kegiatan ini. Ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu sebuah tanggapan dari pengajar praktek yang akan disampaikan oleh Pak Hasan Cikgu. Terima kasih permintaan coach atau tim observer ya untuk pembelajaran yang dipraktekkan atau pembelajaran yang dilakukan oleh kali waktu posisi ya dengan posisi ini untuk menjadi diundang untuk melakukan pembelajaran kelas dari percakapan tadi dalam pasca pembelajaran ya tadi saya melihat dan memberikan menanyakan apa sih tujuan dari percakapan atau coach ini tentunya berikan menanyakan untuk memantapkan pembelajarannya apa sih pembelajaran Pak Ali ini sehingga apa yang ditangkap orang itu ada konfirmasi dari apa yang Pak Ali itu sendiri. Yang kedua, tadi saya juga menemukan tentang pertanyaan bagaimana pemerintahan itu memberikan pertanyaan tentang yang untuk mengidentifikasi pembelajaran apa yang disampaikan oleh Pak Ali. Artinya kan alurnya sebenarnya kalau ujian itu yang pertama kita tahu ujian. Kalau kita nggak tahu ujian apa yang akan diuji itu kan juga kita tidak akan selesai tidak. Terus yang kedua dalam melaksanakan aksi di situ kita menanyakan pada saat itu artinya ini kan ditebalkan dengan adanya proses ditanya dulu apa sih ada kewenangannya, observasinya dilihat apakah benar Pak Ali itu menurut ada perkembangan di Indonesia. Saya juga sedikit melihat tadi beberapa cuplikan video. Saya memang nggak full tahu kadang-kadang agak kiri. Ya perkembangan yang Pak Ali sampaikan itu juga ada dalam di akhir sekalian di sini usaha meyakinkan lagi. Ternyata dengan melihat dan itu ditanya lagi bahwa benar Pak Ali ini itu memberikan pembelajaran tentang pembelajaran diferensiasi pada materi atau mata pelajaran IPA ya, kelas. Saya tahunya pas ini IPS sendiri harus jadi IPAS. Ya IPAS itu tadi tentang perkembangan dan pertumbuhan tanaman atau tumbuhan. Yang terakhir yang saya temukan di sini itu ada hal yang menarik tentang apakah benar bukan di dalam pembelajaran itu pendidikan informasi kepada sehingga dengan keterangan pendidikan yang tertinggi itu hanya sampai dimana apakah kemudian juga sangat berbeda ya maksudnya kita perlu senangkan sebenarnya kita kalau ingin itu kan maksimal maksudnya begini mungkin tentang antara 0 sampai ini ada kategori dari itu
yang kedua sekian sama sekian sampai hasil maksimalnya ada. Tentang hasilnya anak itu ada di rubrik itu, termasuk kategori yang mana gitu. Jadi ketika membuat suatu penilaian tentunya sampai hasilnya sempurna. Tentunya di sini kebanyakan kan sempurna. Kayak saya sendiri, mohon maaf, dalam pembelajaran itu ya tetap pakai rentannya atau kriteria satu. Walaupun ketika anak melakukan praktek itu pada jiwa katanya nggak bisa mencapai angka 100 atau angka 10 di sini kesempurnaannya, tapi ketika kriteria itu kita buat dan anak menunjukkan kriteria yang ada di angka nilai maksimal itu bisa dicatatkan karena anak itu maksimal, walaupun jarang terjadi kalau bentuknya adalah keterampilan. Kalau ini kan tentang dari yang waktu itu adalah kemungkinan besar anak itu mencapai hampir 8 ini karena pengetahuan masih dalam konsep bukan konteks. Kalau konteks biasanya agak sedikit mungkin punya kemampuan yang berbeda, bahkan mungkin sebelum belum lihat oh ternyata dia itu seperti itu karena ketika tapi kalau konsep biasanya karena konsep itu bisa masih bisa dipelajari kita mengerti bagaimana kita untuk kriteria itu tadi yang saya sedikit berarti kalau misalkan ini hanya menurut saya dan ada beberapa itu kalau kita membuat kriteria itu ya sampai kemaksimal gitu. Walaupun nanti hasil anak itu nggak ada yang mencapai itu gitu. Karena tidak menutup kemungkinan anak itu bisa mencapai kalau seandainya kriteria itu kita kayak semacam dulu itu ada di yang untuk kesalahan masih di tahunnya 4 ya. Ini kalau anak sudah mencapai kriteria 4 itu kita bisa menilai anak itu adalah maksimal. Terima kasih kepada Pak Ali selaku kunci, kemudian Pak Hasan selaku pengajar praktek. Demikian wawancara observasi pasca observasi kelas. Terima kasih.